wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Asra Putri Tarisa dengan NIM akhir 111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi kepribadian dari Rollo May. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 blok pembahasan. Yang pertama mengenai biografi dari Rollo May sendiri, yang kedua konsep dasar yang merupakan struktur kepribadian dari Rollo May, yang ketiga perkembangan kepribadian Rollo May, yang keempat psikopatologi, dan yang terakhir mengenai aplikasi dari psikologi eksistensial sendiri. Jadi yang pertama dulu, siapa sih Rollo May itu? Jadi Rollo May itu merupakan psikolog eksistensialisme yang terkenal di Amerika, yang lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ada, Ohio, Amerika, dan meninggal pada 22 Oktober 1994. Nah, Rollo May ini lahir di keluarga yang kurang harmonis kehidupannya. Saat kecil, Rollo May sering bermain di Sungai Clyde yang menurutnya dapat memberikan ketenangan, kebebasan dari kekangan keluarganya. Nah, Rollo May sendiri mengaku bahwa ia lebih banyak belajar dari air daripada sekolah yang diikutinya. Nah, pada tahun 1946, Rollo May membuka prakteknya sendiri dan 2 tahun kemudian bergabung sebagai pengajar di Institut William Alanson Wright. Dan pada tahun 1949 ia mendapatkan gelar dalam psikologi klinis dari University of Columbia, dan dia juga meneruskan sebagai guru besar di universitas tersebut sampai tahun 1974. Nah, selanjutnya, sebelum Rollo May itu mendapatkan gelar doktor, Rollo May sempat terkena penyakit TBC. Nah, selama terkena penyakit TBC tersebut membuat Rollo May merasa tidak berdaya karena pada saat itu obat untuk penyakit TBC belum ada. Nah, dari pengalaman tersebut, ia menyadari bahwa penyakit yang dideritanya tersebut sudah mengambil keuntungan dari ketidakberdayaan dan sikap pasien. Nah, dari pengalamannya Rollo May dari masa kecil hingga masa dewasa tersebut, akhirnya Rollo May menemukan sebuah teori kepribadian, yaitu eksistensialisme. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang eksistensialisme itu sendiri? Jadi, eksistensi sendiri merupakan suatu keadaan yang aktual yang ada di dalam ruang serta waktu. Nah, eksistensialisme sendiri sebagai salah satu aliran dari psikologi yang memiliki konsep being, yaitu merujuk pada kemengadaan dalam bereksistensi. Menurut psikologi eksistensial pada umumnya, psikologi eksistensial ini tidak terlepas dari adanya pengaruh filsafat eksistensialisme, dan perbedaan psikologi eksistensialisme sendiri dengan filsafat eksistensialisme tidak terletak begitu jauh, hanya terletak pada konsep utamanya. Dimana kalau psikologi eksistensialisme itu perilaku sebagai bahan kajian, sedangkan filsafat eksistensialisme itu pemikiran sebagai bahan kajian. Dalam psikologi eksistensial pada umumnya ini, dimana manusia bebas dalam konsep ada, berada, mengada dalam melakukan apa saja di dunia, dimana manusia itu bergantung dengan dirinya sendiri. Sedangkan menurut pandangan Rollo May, pandangan psikologi eksistensial menurut Rollo May merupakan usaha dalam memahami manusia yang tengah mengalami dan menjadi tujuan pengalamannya itu sendiri. Maksudnya itu ilmu yang mengkaji bentuk perilaku manusia, psikologi yang sedang mengalami serta menjadi tujuan pengalaman hidupnya atau eksistensinya itu sendiri. Nah, dalam teori ini terdapat kecemasan, rasa bersalah, dan bentuk cinta, serta berkaitan erat dengan konsep dasar eksistensi, yaitu being in the world dan non-being in the world. Ini being in the world merupakan kesatuan dasar pribadi dengan lingkungannya. Nah, dalam bahasa Jerman sendiri itu tuh diungkapkan dalam istilah Dasein. Nah, ini tuh merupakan perasaan terisolasi dan keterasingan diri dari individu
diderita tidak hanya oleh individu yang terganggu secara patologisnya saja, tetapi juga banyak oleh individu masyarakat di wilayah modern. Nah, being in the world ini tuh lebih menekankan pada kesatuan dasar pribadi kita dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi diri kita dengan diri kita sendiri, diri kita dengan lingkungan sekitar, dan juga diri kita dengan orang lain, seperti itu. Nah, sedangkan non-being sendiri, non-being mengada dalam dunia mensyaratkan kesadaran diri sebagai makhluk yang hidup dan eksis. Nah, kesadaran pada gilirannya juga dapat membawa manusia pada kesadaran akan menakutkan, yaitu ketidakmengadaan non-being atau ketiadaan nothingness. Non-being in the world itu merupakan kesadaran yang pada gilirannya juga dapat membawa manusia pada kesadaran akan menakutkan itu tadi. Nah, dalam being in the world ini terdapat unsur yang pertama, yaitu unworld, mana hubungan individu dengan lingkungan sekitar. Nah, meliputi dunia objek dan benda yang akan tetap eksis sekalipun manusia tidak menyadarinya. Yang kedua yaitu meanwhile, yaitu hubungan individu dengan orang lain, di mana individu membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu mengenai hubungan individu dengan dirinya sendiri. Hubungan dalam eigenworld ini berarti manusia menyadari bahwa dirinya sebagai makhluk manusia dalam hubungannya dengan unworld dan meanwhile. Nah, maksudnya dalam yang unworld tersendiri itu di mana alamiah dengan hukum alamiahnya mencakup dorongan-dorongan biologis dan fenomena alamiah. Ini tuh maksudnya individu dengan lingkungan sekitar di alam-alamnya gitu, bahwa kita membutuhkan udara secara tidak langsung, kita membutuhkan udara itu kan secara biologis. Nah, yang untuk meanwhile itu di mana individu membangun hubungan sosial dengan orang lain. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, hubungan sosial dengan orang lain itu dengan baik, sedangkan eigenworld itu dengan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian Rollo May ini ada 4. Yang pertama ada innocence, yang kedua rebellion, yang ketiga ordinary, dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, innocence sendiri itu merupakan tahap praego, kesadaran diri pada diri bayi yang merupakan kepolosan, merupakan tahap pramoral, tidak bisa dianggap baik ataupun jelek. Jadi bayi yang baru lahir itu kan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu baik ataupun jelek. Yang selanjutnya yaitu rebellion, tahap di mana ego atau kesadaran diri mengalami perkembangan ke arah perlawanan terhadap orang dewasa, tahap pemberontakan yang berusaha membangun kekuatan batin. Nah, di sini maksudnya yaitu di mana ini tuh seseorang mulai melakukan perlawanan terhadap orang dewasa, berusaha untuk membangun kekuatan batinnya. Di sini saat anak mengatakan perkembangan dari sikap tidak, anak menjadi sikap sekali tidak, tetap tidak gitu. Jadi dia bilang tidak kalau dia udah dinasihatin sama orang tuanya kan bisa berubah, tapi kalau dia sudah berusaha membangun kekuatan batinnya, jadi sekali tidak, tetap tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai ordinary. Nah, di mana tahap kesadaran diri yang terjadi pada keadaan banyak orang itu kepribadian sehat. Ini merupakan tahap ego orang dewasa normal. Dan yang terakhir yaitu tahap kreatif, tahap kedewasaan autentik, yang merupakan tahap eksistensial yang berusaha mencari aktualisasi dari diri. Nah, pribadi ini adalah orang-orang yang menerima nasib, menghadapi keterbatasan dengan berani. Selanjutnya yaitu psikopatologi. Ini merupakan kurangnya komunikasi dan ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan berbagi diri dengan mereka. Di mana eksistensialisme menurut Rollo May sendiri kan tadi bagaimana cara memahami manusia itu. Kondisi
grogoti yang timbul dari dada, perasaan yang dapat menyesakkan dada. Nah, kecemasan sendiri ini menurut Rolomai dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kecemasan normal dan kecemasan neurotik. Nah, kecemasan normal sendiri itu terjadi ketika begitu berhadapan dengan krisis atau permasalahan. Misalnya seperti ini, kita sedang melakukan sesuatu kesalahan, itu memang kesalahan kita dan kita cemas. Nanti kalau dimarahin gimana? Nah, seperti itu. Cemasnya itu karena permasalahan yang sedang dihadapi secara langsung begitu berhadapan. Nah, kalau kecemasan neurotik merupakan reaksi yang tidak sebanding dengan ancaman, timbul dari ancaman konflik psikologis. Ini muncul dari masalah-masalah yang belum selesai. Jadi kita masih memikirkan masalah ini nanti gimana ya, yang kemarin ini gimana ya. Kita masih memikirkan masalah-masalah yang sudah terjadi. Nah, yang kedua yaitu rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini muncul ketika manusia menyangkal potensinya, gagal memahami secara akurat kebutuhan sesamanya. Yang ketiga yaitu intensionalitas. Nah, ini merupakan struktur yang memberikan makna bagi pengalaman dan memberi kesempatan untuk membuat pilihan tentang masa depan. Di mana kemampuan manusia untuk melihat secara efek selektif dan untuk memberi makna pada objek dan peristiwa-peristiwa di dunia, hubungan antara orang yang berpikir dan dunia luar. Selanjutnya yaitu kekosongan. Kekosongan ini mengakibatkan timbulnya perasaan tidak berdaya yang dalam bahwa manusia tersebut tidak mampu berbuat sesuatu. Nah, ini tuh karena dalam dirinya seseorang kosong, seseorang tersebut memiliki perasaan bahwa dia tidak berdaya, dia tidak dapat melakukan sesuatu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai cinta. Cinta merupakan kesenangan terhadap kehadiran orang lain. Nah, cinta ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu seks, di mana seks ini itu dilakukan melalui menjalin hubungan demi dapat menghasilkan sebuah keturunan. Yang kedua yaitu eros. Eros ini merupakan hasrat psikologi untuk menyasar sebuah kepuasan melalui persatuan kepada yang dicinta. Nah, eros sendiri ini berbeda dengan seks. Eros berbentuk berdasarkan kepedulian dan kelembutan, sehingga eros merupakan suatu angan yang menguatkan persatuan yang bertahan hingga lama. Berbeda halnya dengan seks yang merupakan hasrat dalam merasakan sebuah kenikmatan, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu philia. Philia merupakan hubungan antara dua orang yang berteman secara intim namun tidak bersifat non-seksual. Hal tersebut dimaknai dengan philia tidak mengharuskan kita dalam berbuat sesuatu kepada orang yang kita cintai selain untuk mendampinginya, menerimanya, dan menikmati kebersamaannya. Nah, yang terakhir yaitu agape, merupakan penghormatan kepada orang lain, kepedulian mengenai kesejahteraan orang lain yang dapat kesejahteraan orang lain yang dapat melebihi keuntungan yang dapat diambil dari sesuatu hal dari seseorang tersebut. Nah, misalnya saja cinta yang tidak terkecuali yaitu cinta Tuhan kepada manusia, artinya cinta yang tidak memandang perilaku orang lain itu sendiri. Nah, bentuk cinta ini terasa lebih bermakna dan tidak bersyarat. Yang selanjutnya yaitu aplikasi. Nah, dalam aplikasinya psikologi eksistensial dapat diaplikasikan dalam psikologi klinis. Nah, ini itu di sini di mana teori ini membuat seseorang menemukan makna dan keberadaan diri pada individu tersebut, di mana
di mana pada mereka yang mengalami gangguan atau hambatan secara psikologis, individu tersebut dapat menemukan makna dan keberadaan diri pada individunya. Nah, yang kedua pada pendidikan, di mana menekankan pentingnya memperlakukan setiap siswa sebagai individu yang unik serta memberikan kebebasan kepada mereka. Nah, di sini jadinya guru tidak boleh menuntut siswanya untuk selalu mengikuti gurunya. Misalkan seperti orang yang ingin melanjutkan pendidikan selanjutnya, guru boleh memberikan saran, tetapi tidak boleh memaksakan siswa untuk mengikuti semua yang diberikan saran. Kembali lagi kepada siswanya untuk memberikan kebebasan kepada mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Itu sepemahaman saya. Intinya psikologi eksistensial menurut Rollo May itu di mana kita memahami manusia dalam tingkah lakunya manusia yang menjadi tujuan atau pengalaman eksistensinya itu sendiri. Nah, di mana konsepnya itu ada being in the world dan non being in the world. Di mana being in the world itu ada hubungan kita dengan dunia luar di lingkungan, hubungan kita dengan orang lain, dan juga hubungan kita dengan diri sendiri. Nah, sedangkan untuk non being in the world itu atau ada masalah psikopatologis itu sendiri, ada kecemasan normal, kecemasan neurotik, dan juga ada rasa bersalah, cinta, kekosongan, dan juga intensionalitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.